kita semua, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Vira dengan NPM 2041348 dari kelas 1 BUMI. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dalam masa Bodhisattva yang berjudul Seri Wanija Jataka. Kisah ini terjadi pada suatu ketika di kerajaan Seri sekitar 5 kalpa yang lampau. Nah, Bodhisattva pada waktu itu tekun dengan gerabah dan peralatan dapur, dan dia dipanggil dengan sebutan pedagang dari Seriwa. Selain Bodhisattva, terdapat pedagang lain juga yang serakah dengan sebutan yang sama, yaitu pedagang dari Seriwa. Mereka secara bersamaan datang ke kota Andapura untuk berdagang. Mereka berbagi secara adil jalan-jalan yang akan mereka lalui. Kemudian masing-masing pedagang mulai menjajakan barang dagangannya di wilayahnya sendiri. Di kota tersebut terdapat pula sebuah keluarga miskin yang sebelumnya merupakan keluarga pedagang yang kaya raya. Satu-satunya yang bertahan hidup dalam keluarga tersebut adalah seorang gadis dan neneknya. Mereka bertahan hidup dengan bekerja. Walaupun sekarang hidup dalam kemiskinan, mereka ternyata memiliki sebuah mangkuk emas di rumah mereka yang telah lama ditempatkan dalam rumah dan tertutup oleh tanah dan kotoran, sehingga kedua wanita itu tidak menyadari nilai asli mangkuk tersebut. Nah, pada hari itu, di depan pintu rumah mereka terdengar teriakan si pedagang serakah terlebih dahulu yang menjual gerabah. Dan si gadis ketika mengetahui ada si pedagang serakah di sana berkata kepada neneknya, "Oh nenek, belikanlah aku sebuah gerabah." Nenek kemudian menjawab, "Kita sangat miskin sayangku, apa yang dapat kita tawarkan sebagai penggantinya?" Si gadis pun mengusulkan untuk menggantikan gerabah dengan mangkuk emas yang dianggap tidak berguna tersebut. Wanita tua itu kemudian mengajak si pedagang masuk ke rumah dan duduk, kemudian memberikan mangkuk tersebut sambil berkata, "Ambillah ini tuan, dan berikanlah sesuatu yang pantas kepada saudara perempuanmu ini sebagai gantinya." Si pedagang mengambil mangkuk tersebut di tangan, membalikannya dan mencurigai bahwa mangkuk itu sebenarnya adalah emas. Dia menggoreskan sebuah garis di bagian belakang mangkuk itu dengan sebuah jarum dan yakin bahwa mangkuk itu benar-benar terbuat dari emas. Kemudian berpikir bahwa dia dapat memiliki mangkuk tersebut tanpa memberikan sesuatu pun kepada si wanita tua. Kemudian berpikir bahwa dia dapat memiliki mangkuk tersebut tanpa memberikan sesuatu pun kepada si wanita tua. Dia pun berteriak dan seketika itu juga melemparkan mangkuk itu ke tanah, bangkit dari tempat duduknya dan meninggalkan rumah keluarga miskin itu. Seperti yang telah disepakati sebelumnya antara kedua pedagang dari Seriwa, bahwa seseorang boleh berdagang di jalan yang sama seperti jalan yang telah dilalui pedagang lainnya. Bodhisattva pun melalui jalan yang sama dan muncul di depan rumah keluarga miskin tersebut, serta berteriak, "Jual gerabah!" Setelah mendengar suara Bodhisattva, si gadis meminta dan membujuk lagi hal yang sama kepada neneknya. Sang nenek pun menyetujuinya dan memanggil Bodhisattva masuk ke rumah mereka. Maka si pedagang itu pun masuk ke dalam rumah dan mereka memberikan suatu tempat duduk dan memberikan mangkuk tersebut ke tangan si pedagang. Melihat bahwa mangkuk itu terbuat dari emas, Bodhisattva memberitahu kenyataan harga mangkuk emas tersebut, serta pada waktu yang sama Bodhisattva juga memberikan semua 500 keping uang yang dimilikinya dan persediaan barang yang jauh lebih besar harganya kepada keluarga miskin tersebut sambil berkata, "Kalau begitu sisakan saja tas dan timbanganku serta 8 keping uang untukku." Dan dengan persetujuan mereka, dia pun menyimpan sisa barang dan uang tadi dan pergi menuju ke sisi sungai di mana dia memberikan 8 keping uangnya kepada tukang perahu dan pergi menyeberangi sungai. Setelah beberapa saat, si pedagang serakah kembali ke rumah itu dan bertanya apakah mereka akan memberikan mangkuk mereka sambil berkata akan memberikan mereka sesuatu sebagai gantinya. Tetapi si wanita tua mengusirnya dan berkata Bodhisattva sang pedagang bijaksana telah membawa mangkuk tersebut dan pergi menyeberangi sungai. Kemudian si pedagang serakah itu berseru Bodhisattva telah merampok mangkuk emas harga 100 keping yang seharusnya miliknya dan membuatnya rugi banyak. Dengan kepedihan mendalam datang menyelimutinya, ia menjadi kehilangan kendali diri dan menjadi seperti seorang gila. Dia membuang semua uang dan barang dagangannya dan berlari mengejar Bodhisattva hingga ke tepi sungai. Mengetahui bahwa Bodhisattva telah menyeberang, pedagang serakah itu pun hanya bisa berdiri di sana menatap dan memandangi Bodhisattva dari jauh.
Kepedihan mendalam datang menghantuinya, hatinya semakin panas, darah mengucur dari mulutnya, dan hatinya pecah seperti lumpur di dasar kolam yang mengering. Dan karena kebencian itu dia tewas saat itu juga. Dalam cerita ini kita dapat petik bahwa jika kita dipenuhi dengan keserakahan dan juga kebencian, maka kita akan gagal mencapai tujuan seperti pedagang yang serakah tersebut dan sepanjang masa meratapi penyesalan atas kehilangan. Sedangkan bodhisattva yang setelah menghabiskan sisa masa hidupnya dengan beramal dan juga berbuat baik, meninggal dunia atau parinibbana sesuai dengan jasa kebajikannya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Salam bahagia dari saya, Namo Buddhaya.